yang luas. Ini lagi riset atau penelitian uji coba seperti apa? Nah, kalau ini kita uji cobanya berusaha mengeluarkan di atas 2 tongkol. Kan. Nah, kita buka dibikin warna ungu. Biasanya kalau tanaman yang berwarna gelap, pekat. Oke, teman-teman, Expert Farmer video kali ini akan bahas tentang jagung. Jagung bukan sembarang jagung, itu warnanya unik. Kita udah lihat di belakang saya ini warnanya ungu. Nah, kenapa warnanya ungu? Kita tanya sama Mas Januar. Halo Mas Januar. Oh iya. Oh, Mas Januar, ini jagung ditanam di polybag. Iya. Kenapa ini harus ditanam di polybag? Biasanya kan kita nanamnya di ladang yang luas. Ini lagi riset atau penelitian uji coba seperti apa? Nah, kalau ini kita uji cobanya berusaha mengeluarkan di atas 2 tongkol. Yang dimaksud 2 tongkol itu apa ini? Nah, biasanya Coba kan jelasin. jagung, ya yang dimaksud tongkol itu nih. Nah, tongkol ini ya. Jadi biasanya kan maksimal di jagung itu kan 2 tongkol, 1, 2. Ya. Ini kita baru coba di gimana caranya agar dia keluar lebih dari 2 tongkol. Di satu ini ya. Iya, di satu tanaman. Nah, kemudian hasilnya gimana? Sudah berhasil kan? Untuk hasilnya alhamdulillah di binaan apa di lahan, Mas? Ya. Di lahan itu kemarin yang rata-rata sudah ada yang 7 tongkol. Wah. 7 tongkol itu sudah ada. Nah, kemudian ini kenapa warnanya ungu ini, Mas? Nah, jadi kalau ini masuk di pemuliaan. Jadi di pemuliaan ini harus ada 3 yang kita perhatikan. Apa itu? Ada safety, healthy, sama healthy, art. Nah, dari segi art sendiri kita buat warna ungu, Mas. Jadi seninya ada dapat. Oh iya, jadi lebih menarik ya. Jadi lebih menarik. Kemudian safety dia aman. Jadi aman dikonsumsi oleh manusia, bahkan dari kecil sampai dewasa. Kemudian healthy. Ya. Jadi menyehatkan. Nah, kita buka dibikin warna ungu. Biasanya kalau tanaman yang berwarna gelap, pekat, ya, itu biasanya kandungan antioksidannya mesti tinggi. Nah, kemudian dari situ. Ini jenisnya jenis apa, Mas, jagungnya? Ini kita nyebutnya GB ya. GB? Iya. Oh, jadi bahasa gaul untuk jenis jagung yang dikenal jenis GB. Nama GB. Ini usia sudah berapa ini hari? 3 bulan. 3 bulan. Biasanya jagung itu berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan ya. 3,5 udah mulai pengeringan nanti. Udah pengeringan. Ini rencana mau dibuat bibit lagi atau gimana? Ini kita bibitkan, nanti setelah ini udah tua kita bibitkan, kita silankan sama jagung-jagung lain. Wah, teman-teman menarik gitu. Jadi disilakan lagi supaya menghasilkan varian baru ya gitu. Nah, salah satu varian baru kemudian kita buat nama ada jagung pelangi. Pelangi? Oh, jadi iya. Satu tongkol itu bisa keluar 4-5 warna. Wah, teman-teman menarik gitu. Jadi jarang-jarang kalau di sini kita bisa melakukan hal yang seperti itu, penyilangan untuk mendapatkan variasi yang baru, varian baru, dan art yang baru, teman-teman. Jadi ada namanya jagung rainbow atau jagung pelangi. Nah, ini jagung rasanya kan ada jagung manis, ada jagung desa, ada sayur. Kalau ini tipe rasanya? Untuk ini manis ya. Ini masuk di jagung manis. Jagung manis, teman-teman. Kalau ya biasanya masih muda. Masih muda. Mas Januar, ini kan kalau dibakar jadi nggak kelihatan ini udah matang apa enggak. Ya lebih enak Mas. Dimakan langsung? Direbus. Direbus. Dimakan langsung pun enak, manis. Jadi gini teman-teman. Dari warnanya juga
Ini masih muda langsung dipetik. Dimakan langsung. Nah biasanya kalau jagung umumnya kan langit apa ya? Kalau ini manis. Oh iya manis nih. Manis. Dan Ya enak sih. Indonesia ya. Aneh aja sih kayaknya. Tapi ini enak loh. Bisa dimakan langsung. Nah ini proses penanamannya secara alami. Jadi rasanya otentik gitu ya. Iya. Jadi ada rasa-rasa khas sendiri ya. Enak. Nah kemudian ini lagi ngetren atau gimana nih nanam ini? Atau gimana? Kalau ini untuk ngetrennya emang udah lama sih. Jadi kita untuk pernah ngetren, ada yang namanya jagung pelangi dulu pernah ngetren ya. Nah itu kita buku untuk jagung pelangi sendiri kita pertama kali buat di tahun 2002an. Oh jadi udah lama tapi sekarang tetap dikembangkan terus. Tetap kita kembangkan. Ini kalau harga jagung yang biasa, jagung manis itu Ya. Ini sekarang kalau ini rujukannya tutup ke supermarket ya, Mas. Sekarang supermarket marketnya beda. Biji itu hampir 30-an, 20 sampai 30 ribu. 2 biji ini? Iya, 2 tongkol. Teman-teman, ini kan kita kalau kita beli di pasar itu 4 sampai 3 itu harganya 10.000. Nah ini 2 biji 30.000. Jadi 6 gini aja udah cuan. Jadi di supermarket harganya segitu teman-teman. Jadi kalau mau nanam jagung yang nilai value-nya lebih tinggi, ya yang aneh-aneh kayak gini nih. Ya teman-teman. Ini jadi dari segi perawatan sama atau beda? Untuk perawatan, karena ini sudah kita lokalkan, dia tahan terhadap sama penyakit di lokal kita sendiri, dia lebih mudah. Lebih mudah berarti sama ya sama? Hampir sama. Kemudian perawatannya mudah sama air juga nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu. Nah, kalau soal air sendiri kita biasanya kita bantu pakai agen hayati sendiri. Jadi ada namanya mycorrhiza. Dia sejenis jamur yang membantu mencari sumber air untuk tanaman. Nah sih, kok iso? Nah itu ya anehnya. Jadi abang di sini ini mikroba itu menjadi hal yang biasa lakukan treatment pada tanaman. Kemudian ini bisa kita tanam juga di rumah teman-teman. Bahkan kita nanamnya di polybag. Polybag teman-teman. Jadi di polybag aja bisa berbuah, apalagi di ladang. Oke. Nah teman-teman, ini rasanya manis dan dimakan langsung tuh rasanya enak juga. Jadi tanpa harus ada olahan-olahan lain, ini rasanya enak. Teman-teman harus coba. Makanya datang ke sini. Nah, Mas Januar, buat di musim kemarau atau di musim ketiga ini, tanamnya rata-rata nanamnya beralih dari padi ke jagung. Ya. Nah ini ada tips and triknya nggak untuk supaya tanaman jagungnya menghasilkan tadi tongkol yang lebih banyak dan jadi kalau di jagung sendiri tetap betul namanya mikroba ya Mas. Nah untuk jagung sendiri kita penambahan namanya mycorrhiza. Mycorrhiza tadi ya. Mycorrhiza salah satunya dia untuk melindungi akar, kemudian untuk mencari sumber air. Kemudian ada pembumbunan. Jadi tongkol itu tergantung kita membumbun bawahnya. Kan berakar ya? Ya. Semakin banyak akar yang kita bumbun itu apa sih Mas? Timbun. Jadi kita timbun. Kita timbun, kita tutup tanah semakin banyak. Jadi kuncinya satu akar itu satu tongkol. Oh. Jadi katakanlah kita bumbun 3 akar, insya Allah nanti yang keluar 3 tongkol. Oh itu triknya supaya banyak tongkolnya teman-teman. Jangan lupa penambahan tadi mycorrhizanya. Yeah. Memang harus karena musim dikuatin. Kemarau. Untuk mycorrhiza memang harus kita kuatin. Kemudian penyemprotan hormon. Iya. Hormon pertumbuhan itu ya? Iya, hormon pertumbuhan. Itu penyemprotan dari umur 20 sampai dia selesai pengawinan. Jadi selesai pengawinan ini yang mengering. Sampai itu nanti insya Allah
di atas 2 tongkol. Proses pengawinannya gimana? Kalau dia alami. Alami, berarti udah nggak perlu bantuan. Nggak perlu bantuan untuk situ. Gitu teman-teman. Jadi prosesnya alami, nggak perlu dibantu, itu udah bisa tumbuh sendiri. Gitu teman-teman petani expert farmer. Nah, Mas Januar, makasih informasinya untuk jagung ungu ini. Mudah-mudahan petani yang ada di Indonesia bisa menanam seperti yang ada di sini. Harus menanam itu memikirkan art seninya seperti apa, kemudian harus aman dikonsumsi, kemudian dia menyehatkan. Oke Mas Januar, terima kasih untuk video kali ini. Kita akan lanjut ke video-video berikutnya. Jangan lupa like and subscribe channel Expert Farmer. See you.